Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita bertemu pada hari Ahad ini, yang biasanya jadwal kita di Ahad ketiga, tapi alhamdulillah di bulan ini kita bertemu pada Ahad ini ba'da asar, yang biasanya kita di Ahad ketiga di waktu duha, di jam 10 atau setengah 11 pagi, siang, sampai waktu zuhur. Kita masih melanjutkan pembahasan kita dari buku Min Akhta' Zaujat, di antara kekeliruan istri. Kita sudah masuk pada kekeliruan yang 9. Ya. Kekeliruan ke-9 dari kekeliruan atau kesalahan-kesalahan istri. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang di antara kesalahan pasangan adalah tidak membantu pasangannya untuk melakukan ketaatan. Ini kesalahan. Menikah itu tujuannya untuk meringankan beban dalam ketaatan. Meringankan langkah untuk menuju Allah. Itu tujuan pernikahan. Kalau pernikahan hanya tujuannya adalah melampiaskan syahwat, tapi tidak mengerti akhir daripada tujuan pernikahan adalah Allah, maka ini belum tahu tentang misi dan visi pernikahan yang sebenarnya. Pernikahan itu bukan hanya adat, bukan hanya kebutuhan biologis, bukan hanya status, tapi pernikahan itu adalah jalan mencari ridho Allah. Maka itu dalam sebuah riwayat, Rasulullah memuji seorang wanita, tu'inuka ala ta'atillah. Kalau kau pilih wanita, kata Rasulullah, pilihlah perempuan yang membantumu untuk taat kepada Allah. Paling tidak menjadi wanita yang tidak membelenggu suami melakukan ketaatan, kebaikan. Kita telah contohkan beberapa contoh. Ini contoh bukan hanya untuk ustadz. Ya, ada seorang suaminya sebagai ustadz, istrinya harus paham waktunya untuk dakwah. Atau mungkin suaminya sebagai bukan ustadz tapi sebagai penggiat dakwah. Jangan dia menuntut atau jangan dia menghalangi suaminya melakukan kebaikan hal tersebut. Atau suaminya ingin membuat sebuah kegiatan kebaikan, maka istri membantu. Jangan merasa bahwasannya waktu suami semuanya untuk saya. Tidak. Waktu suami ada hak dia untuk ibadah, ada hak dia untuk membantu agama Allah, ada hak dia untuk membantu dakwah, ada hak dia di dalam hartanya untuk bersedekah. Bagaimana Abu Bakar bisa menjadi orang yang hebat kalau tidak ada istri yang hebat di belakangnya? Bagaimana Abu Bakar bisa membersamai Rasulullah SAW hampir 24 jam? Bahkan dia serahkan seluruh hartanya ke Rasulullah. Apakah Abu Bakar ketika itu nggak ada istri sehingga dia bebas melakukan itu?
Atau dia punya istri yang hebat, yang sekelas dengan Abu Bakar sehingga Abu Bakar mudah melakukan ketaatan. Ada laki-laki yang hebat karena ada perempuan yang hebat. Coba bayangkan, seandainya Abu Bakar ketika itu memiliki istri yang tidak sejalan dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar ingin mensedekahkan seluruh hartanya, dia bilang, kamu nggak adil ya Abu Bakar, aku punya hak dari hartamu, jangan kau sedekahkan hartamu. Memang betul kau punya hak sedekah, tapi semua hartamu tidak boleh kau sedekahkan. Itu punyaku. Kira-kira apa yang terjadi dari Abu Bakar? Mungkinkah dia menjadi laki-laki yang dipuji oleh Rasulullah SAW? Maka itu dalam sebuah riwayat, ya, Abu Bakar pernah menceraikan istrinya karena istrinya tidak sejalan di dalam agama bersama Abu Bakar. Yang saya ingat salah satu istri yang diceraikan adalah ibu dari Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu Abu Bakar menikah dengan wanita lain yang mau menerima komitmen Abu Bakar dan memudahkan dakwah Abu Bakar. Dan itu ternyata terjadi. Begitupun Umar bin Khattab. Dia memiliki istri yang membantu dalam berdakwah. Coba bayangkan kalau seandainya para sahabat punya istri yang mengatakan kepada suaminya, jangan ikut perang, nanti kamu mati, kamu kan punya saya. Apa terjadi dalam agama ini, Pak? Atau jangan kau banyak sedekah, karena hartamu itu bukan punyamu saja, anak-anak juga butuh. Jangan kau pergi banyak keluar, kau harus di rumah, karena kau harus menemani aku. Jangan kau pergi terus bersama Rasulullah. Ada nggak para sahabat yang kayak begitu? Nggak ada. Karena itu betul, kalau kita berbicara secara hak, Pak. Berbicara secara hak, istri punya hak. Ketika suami menginfakkan seluruh hartanya, istri punya hak. Hak istri adalah nafkah. Tapi ketika itu, istrinya Abu Bakar tidak sedang berbicara hak dia. Dia sedang berbicara tentang maslahat agama. Dan dia rela mengorbankan sedikit haknya untuk menyempurnakan dan menolong suaminya di dalam ketaatan. Inilah wanita yang tidak pernah disebut namanya, tapi apa yang dilakukan suaminya menunjukkan kebesaran jiwa dirinya. Termasuk juga umumnya Anas bin Malik. Anas bin Malik kita sering dengar dengan ribuan hadis yang dia hafal. Bagaimana dia bisa menjadi anak yang hebat kalau bukan ada seorang ibu yang mewakafkan anaknya di jalan Allah. Ya Rasulullah, ini Anas. Kudatangkan kepadamu untuk menjadi pelayanmu ya Rasulullah. Betapa cerdasnya ini ibu. Betapa cerdas ini wanita. Kenapa cerdas? Dia tahu dia nggak punya suami. Suaminya meninggal. Dia butuh, anaknya butuh dididik oleh seorang laki-laki. Maka dia datang ke Rasulullah mengatakan ini Anas sebagai pelayan. Itu etika, Pak. Padahal dalam tanda kutip dia nitip anaknya supaya dididik oleh Rasulullah SAW. Tapi bahasa dia apa? Ini Anas siap melayanimu ya Rasulullah SAW. Bahkan Anas hidup bersama Rasulullah 10 tahun. Lebih. Dididik, dibesarkan, diajari sama Rasulullah SAW. Pendidikan gratis dari seorang Nabi SAW. Tapi ibunya ketika mendatangkan dia bilang, ya Rasulullah, Anas siap melayanimu. Dia rendahkan dirinya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkahi Anas. Kalau seandainya tidaklah Anas banyak ilmu, dia cuma dapat satu doa Rasulullah. Allahumma aksir malu wa waladuh. Doa Rasulullah kepada Anas bin Malik, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Anas bin Malik mengatakan ketika di dalam sebuah riwayat para ulama mengatakan ketika Anas bin Malik meninggal, sanak kerabat, anak, cucu berkumpul bertemu dengan dia sampai lebih dari 100 orang. Berapa istri, berapa anak, berapa cucu, semuanya dikumpulkan. Anas meninggal 100 orang waktu itu. Dan semuanya 100 itu cukup dihidupi oleh Anas. Doanya Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Kenapa Anas mendapatkan keberuntungan doa Rasulullah?
karena punya ibu yang cerdas. Kembali kita, maka perempuan memang di dalam Islam tidak nampak. Yang nampak nama dari perempuan adalah Aisyah, Fatimah, Khadijah. Tapi betapa banyak perempuan-perempuan yang di dalam Islam tidak nampak namanya, tapi nampak hasil dari apa yang dia didik. Ada yang tahu di sini namanya ibu dari Imam Syafi'i? Gak ada yang tahu. Tapi Imam Syafi'i punya ibu yang siap mengorbankan anaknya di pagi hari, di waktu dingin, ya, di musim dingin. Imam Syafi'i sudah dibangunkan oleh ibunya sebelum subuh, dibakaikan pakaian dingin, dibawa ke masjid. Ya, musim dingin Timur Tengah dingin, Pak. Dibawa ke masjid sampai subuh, anaknya disuruh tasmi baca Quran di masjid, ibunya nunggu di luar. Ibunya nunggu di luar. Begitu dia selesai sampai syuruk, ibunya menghampiri dia. Tiap hari dia melakukan itu. Imam Syafi'i hebat, betul, tapi ada ibu yang hebat di belakang. Imam Ahmad, sama. Imam Ahmad pun termasuk salah satu anak yatim. Anak yatim Imam Ahmad, bahkan fakir. Ibunya itu nggak punya apa-apa. Imam Syafi'i pun sama, ibunya nggak punya apa-apa. Tapi yang menjadi poin pembahasan kita, akan ada laki-laki hebat jika di belakangnya perempuan yang menolong untuk ketaatan. Hari ini kita akan bahas pembahasan yang ke-9. Irhaqu zauj bi kasrati tatollubat atau tolabat. Membebani suami dengan banyak tuntutan. Wallah, Pak, sebagian laki-laki sadar atau enggak sadar, itu bagaikan ATM sama istrinya, Pak. Dimasukin duit harus keluar. Kalau enggak keluar ATM-nya dipukul. Keluar. Sadar nggak sadar ada yang kayak begitu. Ada lagi yang umpamakan saking betul-betul suaminya diperintahkan sama dia untuk mencari duit, dianggapnya sebagai tuyul peliharaan, Pak. Ini bahasa mungkin terlalu kurang pantas. Tapi pokoknya kamu pulang harus bawa duit, kamu nggak bawa duit pulang, kamu jangan pulang. Betul, istri punya hak. Tapi istri tidak pantas membebani suami di luar kemampuan. Betul, istri punya hak diberikan nafkah, diberikan kesehatan, diberikan makanan, diberikan minuman, diberikan pakaian, diberikan tempat tinggal. Bil ma'ruf. Apa itu bil ma'ruf? Ada orang mengartikan bil ma'ruf itu dengan baik. Maka kalimat kebaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat kebaikan, ini kalimat yang relatif, Pak. Baik menurut istri, nggak baik menurut suami. Kalau begitu baiknya ikut yang mana? Bil ma'ruf katanya kebaikan. Itu sebenarnya penerjemahan yang kurang tepat. Atau memang penerjemahan bebas. Kita nggak mengatakan salah. Tapi bil ma'ruf itu artinya adalah dengan cara urf. Sesuai dengan urf. Apa itu urf, Pak? Hah? Kebiasaan. Sesuai dengan kebiasaan. Jadi kalau, maaf, umumnya orang bekerja dengan upah minimum regional dan itu dianggap umum oleh pemerintah, maka sebenarnya memberikan istri sesuai dengan UMR itu ma'ruf namanya. Walaupun tergantung posisi istri sebelum menikah. Ya. Kenapa urf ini menjadi hakim di antara penengah suami dan istri? Karena kalau tidak ada yang menengahkan, maka akan terjadi terus perselisihan. Si istri menganggap kurang, si suami udah menganggap banyak. Ini nggak bakalan ketemu. Kalau mau mempertemukan, apa ukurannya?
bil urf, bil ma'ruf, sesuai dengan kebiasaan. Maka dikatakan di sini banyaknya tuntutan. Apa sih yang dimaksud banyak tuntutan? Kalau dia minta sehari makan 3 kali, itu tuntutan atau kewajaran, Pak? Kewajaran. Kalau dia minta pakaian, urufnya kita biasanya lebaran minta pakaian. Itu tuntutan atau kewajaran, Pak? Kewajaran. Ya. Kesehatan ketika dia sakit, dia minta ke dokter, kewajaran. Itu bukan tuntutan. Jangan sampai pula nanti ada seorang laki-laki setelah kajian ini bilang, "Mesti kamu jangan banyak nuntut," kata Ustaz. Kalau dia minta makan sehari 3 kali, lain contoh lagi, dia minta tinggal tidak dicampur dengan siapapun. Nggak dicampur dengan mertua, nggak dicampur dengan ipar, nggak dicampur dengan siapapun. Ini tuntutan atau ini kebiasaan? Kebiasaan. Dia punya hak untuk tinggal sendiri. Para ulama mengatakan itu. Kalau dia mau digabung dengan yang lain, maka izin sama dia. Ibuku mau masuk. Kalau dia nggak ngizinin gimana Ustadz? Kalau dia nggak ngizinin gimana Ustadz? Tinggalkan ibu sendiri, dia sendiri. Loh, tapi kalau tinggalkan sendiri-sendiri kita nggak bisa Ustadz. Disinilah butuhnya komunikasi. Aku tahu kau punya hak untuk hidup sendiri. Tapi ibuku sekarang nggak ada yang pegang. Tolong toleransi kepada ibu. Kalau si perempuan bilang nggak mau, pokoknya aku sendiri. Boleh tidak? Boleh. Boleh, Pak. Tapi si suami pun boleh untuk memilih ibu atau istri. Kan sama-sama boleh. Maka disitulah ada pembicaraan. Aku nih lagi megang 2 bara nih. Satu kau lepas akan bakar, satu kau lepas akan salah. Tapi aku akan pilih mana yang paling baik buat hidupku. Jadi kembali kita. Irhaqu zauj bikathrat talubat. Memberatkan suami dengan banyak tuntutan. Jadi dipahami di sini banyak tuntutan adalah yang di luar kebiasaan. Kalau di luar kebiasaan itu namanya tuntutan. Tapi kalau sesuai kebiasaan dan kebutuhan mendasar itu namanya kewajiban. Famina zaujat man turhiqu zaujaha tolabat. Di antara istri-istri ada yang memberatkan pasangannya dengan banyak permintaan. Duna mura'ah li awda'ihi maliyah. Gak mau tahu tentang keadaan harta ekonomi suami. Ya kamu carilah. Orang tetangga aja bisa beli, masa kamu gak bisa beli? Kamu cari. Kan kamu suami. Maka suami gak mau cari. Si suaminya cari, Pak. Udah keluar dari pagi sampai sore. Hujan-hujanan dia jabanin, panas dia jabanin, kerja capek dia jabanin. Dimarahin orang juga gak peduli, yang penting pulang dapat duit. Begitu dapat duit sampai rumah, duitnya sedikit. Gak sesuai dengan ekspektasi harapan si perempuan. Kalau begini yang salah siapa, Pak? Hah? Yang salah siapa? Kata istri, siapa suruh kamu gak pintar kerja? Maka jawabannya, di sini gak ada yang salah. Tapi di sini yang penting adalah saling mengerti. Suamimu males nggak? Suamimu tanggung jawab tidak? Suamimu tidur atau kerja? Kerja. Lalu dia pulang bawa duit sedikit. Itu kemauan dia atau takdir Allah? Apa jawabannya? Takdir Allah. Lah, dia pun kalau seandainya bisa bawa banyak, dia pasti bawa banyak. Siapa yang mau pulang bawa sedikit? Maka menuntut dia sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk dia, itu tuntutan di luar kemampuan. Loh, kalau tuntutan di luar kemampuan, tapi kan kami istri punya hak untuk minta, Ustaz. Betul. Tapi ketika batasan di luar kemampuan, maka laki-laki pun berhak memberikan pilihan. Pernah nggak terjadi zaman Rasulullah kayak begini? Pernah.
Bahkan di rumah tangga baginda Nabi kita Muhammad SAW. Istrinya minta dinaikkan uang dapur. Apakah Rasulullah malas nggak kerja sehingga uangnya kurang? Apakah Rasulullah nggak bertanggung jawab sehingga mereka nuntut? Apakah Rasulullah SAW tidak peduli dengan istri-istrinya sehingga kekurangan? Ini poin penting dipahami. Rasulullah ketika dituntut oleh istri-istrinya ditambah uang, bukan karena Rasulullah males. Ini kadang-kadang ada juga nih laki-laki berdalil dengan hadis ini. Saya pernah ketemu seorang perempuan ketika bilang sama suaminya, kamu kerja dong. Gini begitu. Dia bawa dalil ini. Rasulullah juga pernah diminta sama istri-istrinya, tapi Rasul tidak memenuhi. Kasusnya beda, Pak. Kasusnya Rasulullah SAW itu telah memaksimalkan. Maka dikatakan di Quran, bukankah kami dapatkan kamu fakir, kemudian kami kayakan. Jadi Rasul itu fakir. Tapi kefakiran ini bukan lahir dari kemalasan. Bukan lahir dari ketidakada usaha. Rasulullah sudah usaha. Kalau dia maksimalkan lagi usahanya, akan ada yang terbengkalai. Tugas dia dari Allah akan terbengkalai. Rasulullah itu diutus Allah untuk, cari duit khusus untuk memberikan ke istri-istrinya, atau dia diutus Allah untuk berdakwah. Berdakwah. Ketika dia memanfaatkan waktunya untuk mencari uang, bermaisyah, tapi Allah takdirkan dengan apa yang Allah takdirkan. Kalau terus dia melakukan itu, khawatir dakwahnya kurang, berfatwa kurang, bertemu orang kurang. Maka perempuan-perempuan ketika itu nuntut. Kalau Rasulullah ikuti tuntutan mereka, dakwah terbengkalai. Maka turun ayat Al-Quran. Turun ayat Al-Quran ketika itu memberikan pilihan. Kalau kau mau sama Rasulullah, maka Allah akan berikan kebaikan dunia dan akhirat. Tapi kalau kamu tidak mau sama Rasulullah, Allah akan tegaskan dan Allah akan ganti untuk Rasulullah perempuan yang lebih baik dari kalian. Jadi ketika itu wanita dikasih pilihan sama Allah. Bukan karena Rasulullah tidak mau, bukan karena Rasulullah malas, bukan karena Rasulullah tidak bertanggung jawab, tapi ketika meminta sesuatu yang di luar takdir kemampuan Rasulullah, Allah berikan pilihan untuk mereka. Tapi akhirnya Allah berikan kekayaan. Jadi di sini dipahami masalah perempuan berhak meminta, tapi meminta sesuatu yang realistis, yang wajar, sesuai dengan urf dan kebiasaan. Kalau dia menuntut lebih daripada itu, maka suami punya hak untuk memberikan pilihan. Untuk memberikan pilihan. Kalau kau mau, silahkan. Kalau kau tidak mau, aku telah bertanggung jawab terhadap hidupmu. Karena kalau setiap permintaannya harus dikabulkan, maka seandainya laki-laki punya 2 lembah emas, pasti dia akan meminta lembah yang ketiga. Ini kalau tidak bersyukur. Dan ini sifat manusia. Lau kana bani Adam wadiyani min zahab, labtagha thalithihuma. Kalau seandainya manusia punya 2 lembah emas, dia akan minta yang ketiga. Kemarin saya pernah mendengar sedikit potongan, Pak. Potongan podcast salah seorang bekas kepala KPK. Ketika dia ditanya, selama dia selama dia menangani kasus orang-orang yang korupsi itu, kebanyakan uangnya kemana? Ternyata kebanyakan uangnya itu dikasih kepada wanita. Wanita itu fitnahnya harta, laki-laki itu fitnahnya wanita. Jadi klop nih udah 2. Kalau dia mau dapat wanita, dia harus punya harta banyak. Kalau dia mau dapatkan wanita, dia punya harta dan dia akan dapatkan itu. Yang ingin saya tegaskan juga, ternyata salah satu menyebabkan laki-laki itu curang, laki-laki itu korupsi,
laki-laki itu berbohong gara-gara tuntutan tuan putri. Betul. Betapa banyak laki-laki yang akhirnya ngebohong di kantornya gara-gara tuntutan ratunya. Si ratu nggak mau tahu. Saya kan nggak nyuruh kamu bohong. Saya kan nggak nyuruh kamu korupsi. Saya cuma minta belikan saya. Iya, kamu cuma minta. Tapi dari mana saya dapat kalau tidak ambil yang haram? Kalau begini keadaannya, maka wallahu alam si perempuan dapat bagian dosa. Beda keadaannya kalau si perempuan bilang, ayah cari yang halal. Aku sudah cukup, perutku udah kenyang, badanku udah gemuk, nggak perlu bawa yang banyak. Yang penting halal. Tapi ternyata si ayah tetap bawa yang haram. Tanpa sepengetahuan istri. Maka yang kayak begini keadaannya, istri tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dicari suami. Tapi kalau kasus yang pertama tadi, dia nggak mau tahu. Pokoknya bawa. Tetangga punya mobil, kita juga punya mobil, terserah mau riba, mau nggak riba, terserah mau bayar belakangan, terserah. Yang penting ayah punya mobil juga. Ini yang kayak begini, perempuan yang kayak begini, tuntutan-tuntutan kayak begini, maaf, menyempitkan hidup. Jangan jadi perempuan yang menyempitkan hidup laki-laki. Pernah dengar kisah Ibrahim dan Ismail, Pak? Nabi Ibrahim dan Ismail? Ketika Ibrahim jenguk Ismail, Ismail lagi berburu cari hewan buruan. Gak ketemu Ibrahim alaihissalam dengan Ismail. Ketemu dengan istrinya. Ketika itu Ibrahim bertanya kepada Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada istrinya. Bagaimana keadaan kalian? Apa yang kalian makan? Keadaan kami susah. Makanan kami cari. Mengeluh hidupnya. Ibrahim bilang sama dia. Kalau suamimu pulang, suruh ganti palang pintunya. Pulang Ismail, dikabarkan istrinya tentang laki-laki yang datang, Ismail bilang itu ayahku. Dia memerintahkan aku supaya menceraikan engkau. Datang lagi Ibrahim kedua kali. Dapat di keadaan yang sama, rumah yang sama, dalam keadaan Ismail pergi berburu yang sama. Jadi keadaan gak berubah. Rumahnya sama, Ismail sedang berburu juga, istri sedang di rumah sendiri. Ditanya sama Ibrahim kepada istri yang kedua ini, bagaimana keadaan rumah kalian? Dia memuji Allah. Alhamdulillah. Padahal keadaan sama, rumah sama, suami juga kerjaan masih sama, berburu. Tapi dia memuji Allah nih yang kedua. Maka Ibrahim berkata kepada istrinya Ismail, kalau suamimu pulang, bilang kepada dia, jaga palang pintu rumahnya. Pulang Ismail, dikabarkan istrinya, tadi ada orang tua yang datang bertanya tentang engkau. Ismail bilang itu ayahku. Apa pesannya? Kata ayahku, jaga palang pintu rumah. Maka dia bilang, engkau tetap bersamaku. Kenapa? Yang pertama, dengan ucapan-ucapan dia yang tidak bersyukur, Ibrahim langsung mengatakan, suruh ganti palang pintu. Karena wanita yang tidak bersyukur, banyak tuntutan akan menyebabkan banyak perselisihan, menyempitkan dada, menyempitkan kepala, bahkan menjadi hidup ini penuh dengan keterpaksaan. Coba bayangkan, laki-laki di kantor dituntut target kerjaan. Kalau kerjaan yang nggak dipenuhi targetnya, dia akan dapat tekanan-tekanan dari atasannya. Cukup tertekan dia. Begitu sampai rumah, ditekan lagi sama istri yang minta. Minta di luar kemampuan. Allah, di kantor ditekan, di rumah ditekan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya lebih baik sendiri. Kadang-kadang lebih menyendiri. Kadang-kadang lebih mencari tempat ketenangan sendiri. Karena yang harusnya rumah, tempat ketentraman, sakinah, sakan itu rumah. Tempatnya sakinah, tempatnya home, tempatnya kembali ketentraman. Tapi malah sampai rumah bukannya tentram. Berpikir tentang apa yang harus kujawab dari permintaan dia.
Yang seperti ini kan menyibukkan hati, Pak. Menyibukkan hati, menyibukkan pikiran. Contoh, si istri minta HP. Minta HP wajar nggak sih, Pak? Wajar sebenarnya. Karena itu kebutuhan sekarang ya. Orang sekarang minta HP wajar. Dan itu kebutuhan. Tapi kalau yang tidak pantas umpamanya, ya begitu dia minta HP, harus merek tertentu. Kalau nggak merek tertentu, giga tertentu, kamera tertentu, dia nggak mau. Dia nggak mau buka kardus HP yang dibeliin suaminya. Ya kalau suaminya mampu nggak masalah. Kalau suaminya nggak mampu, dia melakukan hal seperti itu nggak bijak. Nggak pantas perempuan kayak begitu. Bukan anak kecil, bukan orang yang nggak tahu tentang kebaikan. Apa faktornya biasanya? Salah pergaulan, salah circle. Kenapa kamu harus pakai HP yang kayak begitu? Iya dong, kalau pakai HP begitu, di foto langsung cantik. Kalau pakai foto yang ini, di foto kan jelek. Subhanallah. Jadi kamu punya HP untuk apa? Ya punya HP buat foto-foto dan upload kecantikan. Kalau yang kayak begini, lebih baik belikan HP yang kameranya nggak bagus-bagus amat. Karena kalau dibeli yang bagus, fitnah buat diri dia sendiri. Bukan buat orang lain. Fitnah buat diri dia sendiri. Membelikan HP mungkin menjadi sebuah keharusan di zaman sekarang. Tapi untuk spek tertentu, keadaan tertentu, merek tertentu, nggak wajib. Tapi kalau suami punya uang gimana? Silahkan. Kita nggak larang juga. Asalkan digunakan kebaikan dan bukan kemaksiatan. Tapi kalau sekarang, kalau suaminya nggak mampu. Gara-gara suaminya nggak mampu, akhirnya, maaf, tidurnya masing-masing. Ya subhanallah. Gara-gara apa? Nggak dibeliin HP, tidur masing-masing. Wallah, kayak begini, rumah tangga tidak akan nyaman. Secantik apapun wanita, kalau seperti ini akhlaknya, laki-laki nggak bisa tidur. Jujur, tanya sama laki-laki di sini. Nggak bisa tidur. Karena bukan tempat ketenangan dia ini. Tapi dia ini malah menjadi tempat sumber permasalahan. Padahal sifat wanita yang harusnya dijaga adalah dia itu adalah tempat kembali dan ketenangan. Banyak wanita cantik, tapi nggak bikin hati tenang. Banyak wanita yang enak dipandang, tapi nggak enak diajak ngobrol. Perkataannya tetus, akhlaknya jelek, keangkuhannya tinggi. Siapa laki-laki yang mau seperti itu? Gak ada. Oh, tenang aja kalau kamu nggak mau, saya masih banyak kok laki-laki yang mau. Oke, kau hari ini cut dengan laki-laki yang satu karena usiamu masih 30. Usia 35 kau cut dengan yang kedua karena masih 35. Cari lagi yang ketiga, usia 40 kau cut di usia 40. Cari yang keempat. Apakah di usia 40mu masih seperti kau di usia 30 dan 25? Mau sampai kapan hidup kayak begitu? Mau sampai kapan hidup ini cut ganti, cut ganti, cut ganti sampai kapan? Akhirnya di masa tuanya wahdah sendirian. Anak nggak tahu kemana, pasangan nggak punya, hidup sendiri. Udah hidup sendiri, belum kembali pula kepada Allah. Ya subhanallah. Nas'alullah salam wal afiyah. Pernikahan itu teman hidup. Pernikahan itu adalah investasi masa tua. Pernikahan itu jalan menuju Allah. Ini harus disadari. Jangan merasa laki-laki pun begitu. Ah, gampang Ustaz. Saya mah gagah, saya ganteng, banyak duit, banyak perempuan mau sama saya. Oke, di masa mudamu kayak begitu. Di masa tuamu, ketika kau zalim kepada wanita di masa mudamu, kau biarkan wanita terkatung-katung, kau cutlah, lalu kau mengatakan, aku bisa hidup sendiri tanpamu. Ada waktunya gagahmu hilang, sehatmu hilang, uangmu hilang. Lalu ketika kau tidak pernah setia dengan wanita, di masa tuamu, siapa yang akan setia padamu? Sampai ada yang cerita sama saya, ini anaknya langsung, Ustaz, saya udah belajar agama, Ustaz. Saya tahu saya harus bakti sama ayah saya. Tapi ibu saya
melarang saya, Ustaz. Kenapa? Dia ceritakan kezoliman ayahnya waktu dia kecil. Kita juga ngedengerin kezoliman itu ya subhanallah. Bagaimana mungkin seorang istri bisa memaafkan kezoliman di masa mudanya? Begitu anaknya sudah sukses, anak-anak yang dididik seorang istri ini sendirian sukses, yang sekarang terbalik dulu anak lemah, ayah kuat, terbalik anak kuat, ayah lemah sekarang. Apa sebabnya? Apa yang terjadi? Untung anaknya belajar agama. Akhirnya dia mau bantu bapaknya. Kalau nggak belajar agama, mungkin telepon dari bapaknya dia matiin. Ah, jangankan mau minta tolong, baru bunyi nomor teleponnya dia matiin. Apa mau seperti itu masa hidup kita? Apakah kita tidak membutuhkan orang lain dalam hidup ini? Gak ada orang yang hidup gak butuh orang lain. Gak ada. Gak ada orang yang bisa ngubur sendiri, gak ada. Gak ada orang yang masa tua kuat sendiri, gak ada. Maka rumah tangga harus dijaga. Hari ini mungkin suami kita, pasangan kita, ekonominya kurang baik. Tapi jangan bebani dia. Doakan. Doakan. Jangan bilang kayaknya saya nikah sama dia sumber sialnya. Kayaknya kalau saya ganti suami lain, cari suami yang beruntung lah. Bisa jadi bukan suamimu yang sial, tapi karena tidak bersyukurnya engkau, kesialan itu pada ketidakbersyukuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketidaksuksesan bahkan kesialan tanda kutip sebab karena ketidakbersyukuran. Tapi kebersyukuran itu sebab datang. La azidannakum. Aku akan tambahkan untuk kalian. Jadi perangai yang menghalangi rizki itu adalah perangai orang yang tidak bersyukur. Menganggap kecil nikmat, menganggap remeh kebaikan, melupakan kebaikan-kebaikan orang lain. La yashkurullah man la yashkurun nas. Apa kata Rasulullah? Tidakkan orang pernah dianggap bersyukur kepada Allah kalau dia nggak pernah bersyukur kepada manusia. Orang yang tidak bersyukur itu sebab dihilangkannya nikmat. Maka perempuan yang tidak bersyukur dengan suaminya itu adalah sebab nikmat terhalangi. Kalau ada orang lain saja yang tidak tiap hari, kita punya tetangga, Pak. Setiap Jumat dia ngirim sop ke kita. Sop kaki kambing setiap Jumat dia kirim ke kita. Dan selama 3 tahun setiap Jumat dia kirim. Wajib nggak kita berterima kasih sama dia? Wajib. Bagaimana lagi yang tiap hari ngasih makan? Tiap hari menjaga. Wajib nggak kita berterima kasih dengan dia? Kalau seandainya tetangga yang seminggu sekali ngasih kepada kita, kita wajib berterima kasih kepada dia. Bagaimana lagi dengan suami yang tiap hari keringatnya dikasih untuk istri? Lalu si istri bilang, kamu nggak ngasih apa-apa sama saya. Subhanallah. Ketidaksyukuran ini bisa menjadi sebab rizki ditahan oleh Allah. Karena wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi bagaimana caranya membantu suami di dalam ekonomi? Apakah harus perempuan bekerja? Saya merasa tidak harus. Tapi kalau memang dia mau bekerja dalam koridor-koridor syariat dan diizinkan suami, mungkin boleh. Tapi yang terpenting adalah si istri menjadi istri yang banyak bersyukur kepada Allah. Karena sifat bersyukur sebab Allah anugerahkan nikmat terus turun kepada dia. Si istri harus mempunyai sifat yang taat dan takwa kepada Allah. Ketaatan dan ketakwaan kepada Allah sebab dibukakannya pintu rizki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
Allah akan berikan jalan keluar untuk dia. Boleh si istri bilang doa sama Allah, ya Allah, mudahkan rizki suamiku karena dia akan membawa rizki itu untukku karena rizkiku berada pada tangan suamiku. Allah mudahkan. Ya Allah, mudahkan rizki anakku. Ya Allah, lapangkan rizki anakku. Nah, dari mana lapang rizki anak? Ya, dari suami. Suami itu kerannya. Kalau anak dia punya lambung, pasti dia punya rizki. Kalau dia punya rizki, tapi dia belum bisa cari rizki, Allah akan jadikan makhluk-makhluk di sekitarnya sebab untuk mendapatkan rizki. Maka itu laki-laki juga kalau punya rizki, jangan merasa itu milik saya. Jangan, Pak. Udah dapat proyek besar, dia yang kerja, ya kan? Dia bawa pulang ke rumah, dia bilang ini punya saya. Belum tentu. Bisa jadi Allah golkan karena kita punya anak di rumah. Bisa jadi Allah golkan karena kita punya istri yang solehah di rumah. Coba saja. Buktinya apa Ustaz? Buktinya waktu kamu bujang, kamu nggak punya proyek itu. Waktu kamu bujang, kamu nggak lapang hidupmu. Begitu kamu menikah, Allah lapangkan. Berarti lapangnya rizkimu itu adalah sebab ada orang-orang yang di bawahmu kau tanggung jawabin. Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya kalian dikasih rizki dan ditolong oleh Allah karena ada orang-orang lemah di bawah kalian. Bayi lemah tidak? Anak lemah tidak? Perempuan termasuk lemah. Maka itu orang-orang yang di bawah kita yang kita tanggung jawabin itu bukan membebani kita, Pak. Kalau ada laki-laki yang berpikir, wah, saya gaji sekian karena saya punya istri, punya anak, gaji harus bagi. Gimana ya? Kalau saya ceraiin dulu aja istri, biar gajinya saya makan sendiri. Coba, kamu coba, berani, kamu coba. Begitu kamu potong, itu uangmu pun belum tentu nambah, turun. Kalau seandainya nambah, belum tentu berkah. Habisnya nggak jelas. Untuk apanya nggak jelas. Tiba-tiba tabungan banyak, udah begitu banyak tabungan, ternyata harus berobat. Habis lagi buat berobat. Nggak jelas. Nggak jelas. Jadi jangan berpikir laki-laki ini, ketika dia memberikan anak dan istri, berarti punya dia kurang. Bukan. Bahkan kalau kita semakin banyak orang yang di bawah kita tanggung jawab, kita semakin doa, ya Allah, kalau kau nggak kasih aku rizki, aku banyak pegawai ini ya Allah. Ya Allah, kalau kau nggak kasih aku rizki, aku banyak anak sama istri ini ya Allah. Berikan mereka rizki dari tanganku ya Allah. Allah kasih kita. Jadi itu konsep dari mukmin. Kita itu saling menguatkan. Kita itu saling memberikan kebaikan. Istri butuh suami, suami butuh istri. Istri bersyukur, suami dimudahkan. Suami melapangkan, Allah bukakan rizkinya. Ini suami dibukanya kerannya sedikit. Dikit aja Ustaz, nanti habis uangnya. Sama istri sama anak dia pelit. Dia kira dengan dia pelit itu harta dia jadi banyak. Itu konsep yang salah. Rizki itu bagaikan mata air, sumur. Semakin dipakai, semakin keluar air yang baru yang segar. Tapi jarang dipakai, airnya tambah keruh, tambah berminyak. Kalau mau airnya terus baik, kuras tuh. Sumur pakai terus. Wa ma anfaqta fahuwa yukhlifuh. Allah bilang dalam Quran, apapun yang kau nafkahkan, Allah yang akan ganti. Jadi dari siapa garansinya, Pak? Asuransinya dari siapa? Asuransi dari Allah. Wa ma anfaqta fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kau nafkahkan, Allah yang ganti. Jadi jangan khawatir. Kalau laki-laki punya, kasih istri. Kalau bisa menyenangkan dia, kenapa kita nggak senangkan? Di antara kebaikan seorang muslim, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati muslim yang lain. Kan itu dalam hadisnya disebutkan begitu.
Di antara kebaikan muslim adalah memasukkan kebahagiaan kepada muslim yang lain. Orang muslim lain yang tidak ada kerabat sama kita, kita bahagiakan, kita dapat pahala, Pak. Bagaimana lagi kalau yang kita bahagiakan itu adalah orang yang di bawah tanggung jawab kita. Anak kita, istri kita. Kita bahagiakan dia dengan kemampuan kita. Kita tidak akan pernah kurang. Ini prinsip mukmin. Maka kalau ada laki-laki, maaf, yang bakhil kepada istrinya, yang pelit kepada keluarganya, ini berarti pertama lemah akal, yang kedua lemah agama. Kenapa lemah akal? Karena bagaimana bisa orang yang ada di sekitar dia, yang berkhidmat kepada dia, yang membahagiakan dia, yang menyenangkan dia nggak bagi, dia nggak kasih. Dan itu dari sisi akal, dari sisi agama. Ya jelas, orang bakhil kepada orang lain saja haram hukumnya, apalagi bakhil kepada keluarga. Maka Rasulullah ketika ada seorang sahabiat minta, ya Rasulullah, suamiku tuh suka menahan, gak gampang ngasih, nahan uangnya. Boleh nggak aku ambil? Apa kata Rasul? Khudi laki wali auladiki bima'ruf. Ambil buat kamu dan buat anak-anakmu bil ma'ruf, sesuai dengan kebiasaan. Apakah Rasulullah SAW mengajarkan mencuri di sini? Tidak. Rasulullah bukan mengajarkan mencuri. Rasulullah sedang mengizinkan dia mengambil haknya. Mencuri itu mengambil hak orang lain. Ketika istri tidak diberi haknya, lalu dia ambil dari suami dengan cara diam-diam, dia bukan mencuri, dia sedang mengambil haknya. Maka Rasulullah kaitkan bil ma'ruf, sesuai kebiasaan. Istri jangan terlalu banyak nuntut, suami jangan bakhil. Suami jangan bakhil. Maka dari dalam sebuah hadis dikatakan, ya, ketika Adam alaihissalam masuk surga pertama kali, Pak. Semua kenikmatan surga dia dapati. Bahkan dia diizinkan semua kenikmatan surga. Tapi ketika itu Hawa belum ada. Apa yang dia kurang? Dia merasa sepi. Nikmat di surga, tapi nggak pakai pasangan, tetap aja sepi. Akhirnya Allah katakan kepada Adam, Allah ciptakan Hawa. Komplit kebahagiaan Adam. Cuman satu, pohon jangan didekati. Itu saja. Yang ingin kita tegaskan, laki-laki sebanyak apapun duitnya, tapi kalau hidup sendiri, itu bagaikan Adam di surga tanpa Hawa, Pak. Nggak komplit hidup, nggak lengkap. Tapi coba saja, kita lagi punya uang, punya uang masuk restoran mahal. Kita masuk restoran mahal, tapi sendirian. Di rumah anak sama istri makan apa adanya. Kira-kira laki-laki yang punya rahmat dan kasih sayang kepada anak dan istri bisa nggak makan kayak begitu? Enak nggak makan kayak begitu? Rata-rata laki-laki nggak enak begitu. Ya buat apa juga Ustaz? Makan enak tapi suami istri dan anak nggak barengin. Maka membagi kepada anak dan istri melapangkan dada, membahagiakan diri. Islam tidak mengajarkan perempuan yang terlalu banyak menuntut. Islam mengharamkan laki-laki yang bakhil, adil. Islam tidak membebani laki-laki di luar kemampuan. Islam mengajarkan perempuan agar sabar. Kalau ada, nikmati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah maka ceritakan. Kalau tidak ada, nikmati yang ada. Jangan bebani diri dengan keinginan yang di luar kemampuan. Karena itu akan merusak hubungan. Merusak hubungan. Summa inna munasabat katsira jiddan. Kadang-kadang perempuan permintaannya sesuai dengan munasabat. Munasabat di sini momen-momen tertentu. Ada momen macam-macam di sini. Kadang-kadang munasabah pernikahan. Nikah si fulan, fulana minta baju baru, baju khusus. Nanti ada pertemuan baru, arisan sama arisan fulana,
Arisan kelompok fulan, minta kostum baru lagi. Nanti ketemu lagi, kalau tadi teman baru teman kompleks, ketemu lagi teman ibu-ibu sekolahan, minta kostum khusus lagi. Ya subhanallah. Habis itu pengajian lagi, minta kostum khusus. Itu baru kostumnya, belum jalan-jalannya. Kalau semua permintaan seperti itu diikutin, ya kalau laki-lakinya mampu silahkan. Tapi pertimbangkan juga mubazir atau tidak. Baju cuma dipakai sekali momen, setelah itu nggak dipakai lagi, ditaruh di lemari. Begitu mau dipakai karena nggak pernah dipakai, ditaruh di lemari terus-terusan cuma sekali pakai. Begitu mau dipakai lagi, warnanya sudah berubah, berdebu, sudah kuning. Yang kayak begini, walaupun dia mampu, kita khawatir jadi mubazir. Jadi mubazir. Saya mampu Ustaz, setiap bulan ada pertemuan saya beli baju baru. Oke, kamu mampu, silahkan. Tapi bajunya kemana? Dikumpulin semua. Nanti di yaumul kiamah ditanya itu baju buat apa? Cuma sekali pakai. Lalu gimana caranya Ustaz? Kalau kamu mau, seandainya, ini orang yang mampu ya. Kalau seandainya kamu mampu, beli silahkan. Tapi tidak mubazir. Yang lama gimana? Kasih orang. Begitu kamu kasih orang, kan baju kurang. Di hadapan Allah ada alasan, ya Allah bajuku udah habis, aku kasih orang. Aku mau beli yang baru. Boleh nggak? Boleh kalau mampu. Tapi kalau hanya menghabis-habiskan uang, mengumpul-ngumpulkan, walaupun mampu, inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitan li rabbi kafura. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang mubazir itu temannya syaitan, dan syaitan itu kepada Tuhannya kufur. Ya. Kullama razaqat qaribah aw sadiqah bimaulud badarat il hadiyah bahidah saman. Setiap ada kerabat yang lahiran, dia langsung pengen menampakkan hadiah dia yang paling mahal. Ya, memberikan hadiah orang lahiran boleh. Tapi untuk harus yang terhebat, yang termahal, yang terwah, di luar kemampuan, itu nggak benar. Berikan hadiah boleh semampunya, sesuai kemampuan. Nggak mampu, ya namanya hadiah, nggak wajib. Wa kullama tazawwaj qaribu laha sara'at ila ihda ila zaujatih. Setiap kali kerabatnya menikah, dia langsung memberikan hadiah kepada zaujatih, kepada pasangan saudara-saudaranya. Ya, Syekh di sini maksudnya bukan berarti kita nggak boleh memberikan hadiah kepada kerabat, boleh. Ponakan sunatan kasih hadiah, boleh. Ponakan kawinan kasih hadiah, boleh. Tapi jangan bebani diri dengan sesuatu yang di luar kemampuan. Hanya untuk dikatakan yang terhebat, yang terwah, jangan. Pujian manusia itu nggak bakalan pernah habis. Dan orang yang mencari pujian manusia itu tidak akan pernah hilang dahaga hausnya. Tetap akan haus. Hari ini dia ikuti yang terhebat, dia akan tetap haus dengan pujian itu. Maka kalau memang memberikan hadiah sesuai kemampuan, silahkan. Kalau tidak mampu, tidak ada kewajiban. Tapi kalau hanya untuk menampakkan kehebatan, menampakkan keangkuhan, menampakkan kesombongan, yang seperti ini seperti orang minum yang tidak akan pernah selesai hausnya. Akan habis terus hidupnya seperti itu. Dan ini hati-hati. Kebanyakan manusia sekarang miskin bukan karena tidak punya makan, tidak punya rumah. Dia punya rumah walaupun kontrak. Tapi miskin orang sekarang karena banyaknya tuntutan yang di luar kemampuan. Apa sebabnya? Gaya hidup. Harus punya merek tertentu. Harus punya standar tertentu. Harus punya klasifikasi tertentu. Bukannya tidak mampu dia membeli sesuatu yang sesuai kemampuannya. Mungkin dia mampu, tapi karena dia punya standar yang lebih. Ini yang kita bilang tadi, tuntutan yang lebih. Cuman gara-gara beda label. Barangnya sama, Pak.
Barangnya sama, fungsinya sama, cuman labelnya beda, harganya 10 kali lipat beda. Tapi dia tetap memaksakan dirinya hanya untuk label. Ini berakal atau tidak? Ini benar atau salah? Hukum asalnya mukmin tidak seperti itu. Mukmin berpakaian pun ikhlas karena Allah. Bagaimana berpakaian ikhlas karena Allah? Dia berpakaian mencari ridho Allah. Sudah menutup pakaian, menutup aurat, rapih, bersih. Allah cinta, keindahan, rapih, bersih sudah cukup. Tapi kalau berpakaian, berpenampilan, mencari pujian manusia nggak pernah selesai. Maka itu saya sangat tidak setuju, sangat menolak hati saya. Sangat menolak hati saya kadang-kadang melihat konten-konten yang bertanya tentang outfit. Itu bukan pendidikan yang baik itu. Sama sekali nggak ada pendidikan yang baik, nggak ada positifnya menurut saya nggak ada positif. Apa positifnya? Membuat orang tafakur, membuat orang saling sombong. Kalau yang punya, kalau yang nggak punya membuat diri semakin merasa miskin. Wih, dia bisa segitu, saya nggak bisa. Nggak ada faedah itu. Itu nggak ada faedah sama sekali. Tidak menambah kebaikan, tidak juga menambah orang untuk termotivasi, tidak. Bahkan itu merusak cara berpikir dalam hidup. Yang akhirnya sedikit bersyukur, selalu merasa kurang dalam hidup. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tatallubat. Terlalu banyak tuntutan yang di luar kemampuan. Summa inna tanzur ila tabaqatu sariyah minan nas. Kemudian dia melihat kepada tabaqatu sariyah. Tabaqatu sariyah ini level-level orang kaya. Fatajtahid fi muhaqatiha fi taraf wal mudaharatul abbah. Berusaha selalu menampakkan supaya sama seperti orang-orang yang bergelimang harta itu. Wa idza syarat ila hadhihi tariqah fala budda lam ihdahalain. Kalau dia berjalan dalam keadaan seperti ini, maka dia bisa jadi ada pada dua kemungkinan kondisi. Yang pertama, bila ia mendapati suami yang kurang tegas dan kurang kuat dalam pendirian, maka ia akan memaksa suami untuk memenuhi daftar belanja yang dia usulkan. Dampaknya, ia menjadi sebab hilangnya air muka suami karena himpitan hutang. Maksudnya, orang kalau udah pusing, Pak, mukanya kusem, nggak cerah. Kalau terlalu banyak tuntutan, akhirnya suami dituntut macam-macam, mukanya kusem udah. Karena banyak tuntutan yang akhirnya dia berhutang. Apalagi zaman sekarang, orang nggak mau berhutang aja ditawarin ngutang. Jangan khawatir, kamu cuma ngirim KTP ke kami, masalah kamu selesai. Kamu cuma ngirim foto KTP ke kami, masalah kamu selesai. Padahal begitu ngirim KTP, awal dari masalah. Bukan masalah selesai, awal dari masalah. Fakullama razaqat. Nah, yang pertama kalau suaminya nggak tegas, maka akan terjadilah badul din. Terlilit hutang. Ada juga ceritanya bukan suami yang berhutang, Pak. Si istri berhutang diam-diam tanpa sepengetahuan suami. Gara-gara tuntutan istri yang berlebihan. Sampai pernah ada seorang datang ke saya, bertanya, Ustadz, saya nggak tahu istri saya sampai punya hutang ratusan juta, Ustadz. Kemana? Ke online. Bagaimana sikap saya, Ustadz? Sekarang uangnya kemana? Nggak tahu juga, Ustadz. Nggak jadi barang apa-apa itu uang. Lo kok bisa ratusan juta? Ya, kenyataannya begitu. Sekarang tagihannya datang ke saya. Sampai akhirnya suami harus melepas salah satu usahanya untuk menutupi hutang istri. Itu masih suami yang baik itu. Menurut saya suami yang baik. Dia mau berkorban buat istrinya, berharap istrinya berubah. Tapi kalau kita berbicara tegas, Pak, ya, kita berbicara hukum ya. Bukan berbicara hati dan kasih sayang, berbicara hukum. Si suami bilang, nggak mau saya bayarkan, itu utang kamu. Halal atau haram, Pak? Hah? Halal. Karena uang dihutangkan buat kebutuhan dia, bukan buat kebutuhan rumah tangga. Beda kalau si istri pinjam uang, kebutuhannya untuk makan dia.
untuk rumah dia, yang harusnya itu tanggung jawab suami. Mungkin ini masih ada poin, si suami tetap harus tanggung jawab. Tapi kalau tadi, kebutuhan sudah diberikan sama si suami, kebutuhan pokok sudah dikasih suami, si istri pinjam tanpa izin suami, lalu terlilit utang, apakah suami wajib menggantinya? Wallahu alam, itu hutang istri. Tapi kalau suami mau bantu gimana, Ustaz? Alhamdulillah, baik, sedekah buat kamu. Jadi menjadi sedekah. Kalau suami nggak mau bantu gimana, Ustaz? Memang nggak ada kewajiban. Nafsi-nafsi. Di dunia kadang-kadang punya uang nafsi-nafsi. Ya. Ini kalau suami yang berhutang. Ternyata gara-gara tuntutan itu yang terjadi si istri terlilit hutang. Akhirnya suami yang dituntut. Gara-gara itu usaha suami harus dijual. Gara-gara tuntutan istri. Wa may yunfiqu min ghairi si'atin famasiruhu faqah il-iflas wa dihabul ma'al wajah. Keadaan yang kedua, bisa jadi bila suami orang yang teguh pendirian, ia akan menguatkan diri menghadapi konflik dengan istri. Nah, ini kan tipe laki-laki dua. Satu, laki-laki yang nggak mau ribut, ya udah deh pada ribut, saya pinjem aja dah keluar. Ya udah deh pada ribut, saya cari aja deh keluar. Daripada tuan ratu marah. Itu tipe yang pertama, akhirnya dia terlilit utang. Ada tipe yang kedua, suami yang berpendirian tegas. Ia akan menguatkan dirinya menghadapi konflik. Dia akan menguatkan diri menghadapi konflik dengan istri. Guna menjaga kehormatan diri di tengah masyarakat, maka istri bersama suami yang teguh pendirian ini berada dalam situasi yang menurutnya ia tertekan. Karena suaminya malah tegas, dia merasa dirinya tertekan. Nggak terbebaskan, hasratnya nggak terpenuhi. Sebab suami tidak sejalan dengan diri dan hasratnya memenuhi segala keinginannya. Bagaimana pendapat Anda tentang kehidupan dua orang sahabat? Bagaimana kalau dua orang sahabat, di mana salah seorang di antara melihat bahwa hubungan persahabatan hanya mendatangkan kesengsaraan bagi dirinya. Maksudnya Syekh begini, kalau poin yang kedua ini, ternyata si suami tetap tegas nggak mau. Si istri tetap meminta, sehingga dia menganggap, aduh suamiku nggak ideal ini. Bagaimana dalam satu rumah tangga yang salah satu merasa sial mendapatkan pasangan itu? Awet nggak kira-kira Pak? Nggak bakalan awet. Karena salah satu merasa sial. Aduh, kenapa ya? Coba aja cari yang lain. Mungkin akan ada yang bisa memenuhi hasratku. Belum tentu. Akhirnya, selesai rumah tangga. Sebab suami tidak sejalan dengan dirinya dalam memenuhi segala keinginannya. Bagaimana pendapat Anda tentang kehidupan dua orang sahabat, di mana salah seorang di antaranya melihat bahwa hubungan persahabatannya hanya mendatangkan kesengsaraan bagi dirinya? Apakah keduanya mampu menempuh jarak perjalanan hidup dengan nyaman dan aman? Ya seperti itulah. Ya. Fama tara fi 'isha sahibaina. Faidal marad muftashi. Penyakit yang muftashi. Muftashi itu menyebar, Pak. Penyakit ini menyebar di tengah kalangan wanita. Karena mereka itu pengen sebagian ya yang tidak belajar agama, pengen menunjukkan di antara mereka terhebat di antara mereka. Coba saja kalau sudah ada acara kawinan, itu anting sebelah kanan 500 gram, sebelah kiri 500 gram, Pak. Belum lagi di kalung. Dia pengen menampakkan ke orang paling hebat. Kalau dia nggak dikasih itu sama suaminya, dia ngambek, nggak bakal aku pergi ke rumah keluargamu. Malu aku. Akhirnya tatallub. Ya, banyak orang seperti ini, banyak. Yang akhirnya hidup dia terbebani bukan karena kebutuhan pokok. Hidup dia cuma terbebani dengan angan-angan kosong. Dia terbebani dengan mimpi yang tidak akan pernah bisa digapai. Karena fata morgana itu mimpi yang nggak pernah digapai. Sama seperti itu hasrat dan keinginan. Itu bagaikan fata morgana, nggak bakalan pernah bisa menggapainya. Kalau sudah punya 2 lembah emas, pasti pengen yang ketiga. Itulah fata morgana. Seperti itulah kalau ingin mengikuti hasrat kehidupan. Coba diajarkan qanaah, kecukupan, kesederhanaan. Subhanallah, betapa nyamannya hidup. Istri ketika diajari sederhana, Pak, Masya Allah.
Begitu dikasih hadiah yang di luar ekspektasi dia, padahal hadiah biasa. Masya Allah, terima kasih Abi, terima kasih Ayah. Padahal bagi suami, waduh, ini bukan sesuatu yang terlalu besar. Tapi karena dia bersyukur, berterima kasih. Masya Allah, menyenangkan, membahagiakan, tidak membebani. Ya, subhanallah. Ya, tapi ini biasanya juga faktor lain selain pergaulan, lingkungan, faktor lain adalah pendidikan. Mungkin dulu waktu kecilnya sama ayah ibunya nggak pernah dikatakan tidak. Kalau dia minta, ayah ibunya selalu bilang iya. Begitu dapat suami, tidak sekelas ayah ibunya. Tapi dia tetap meminta di luar kemampuan suami. Akhirnya suami harus sabar mendidik. Mendapatkan istri yang dulunya pernah dididik dengan apa yang dia mau. Kata Syekh di sini, fa inna hadal marad muftashi fi ba'dun nisa. Penyakit ini menyebar di sebagian wanita. Qad yakunu ahadul asbabul lati sarafat ba'du syabban anizawaj. Bisa jadi ini sebab laki-laki takut nikah. Allahu Akbar. Belum siap Ustadz. Kenapa? Gaji saya belum banyak. Kenapa kok gaji kamu belum banyak, kau belum siap? Gimana nanti mau ngasih kehidupan istri Ustadz? Ya, ada juga laki-laki yang takut dengan itu. Ada takut gak bisa memenuhi permintaan istri. Lianna syab yakhsa an yubtala bi zaujatin tata'adda bi mutalabiha. Karena sebagian laki-laki pemuda takut dengan tuntutan, dengan ujian diberikannya istri yang banyak nuntut. Ma tashtahi nafsah hududul ma'ruf. Dia selalu meminta untuk dirinya di luar kebiasaan dan di luar keumuman. Fa imma an tuhriqul asran wa imma an tasil thawbaha min thawbihi janihil firaq lil firaq. Kalau seperti ini keadaannya, ya, kata Syekh, sungguh bagaimana menunjukkan diri sebagai orang lemah dan tidak mampu menurut permintaan istri. Sungguh indah bila istri mendampingi suami dengan sifat qanaah. Dia akan dibahas sama dia. Ya, penyakit ini kata Syekh di dalam Ibnu Qudamah berkata, ya, penyakit yang merebak pada beberapa kalangan perempuan ini menjadi salah satu sebab mengapa para pemuda enggan untuk menikah. Sebab seorang pemuda khawatir bila mendapatkan cobaan berupa istri yang melampaui batas kepatutan dan menuntut dipenuhinya segala keinginan mereka. Entah istri akan membebani dengan berbagai tuntutan, menyulitkan, atau pernikahan akan berujung pada perpisahan. Atau istri tetap bersamanya tanpa cinta yang tulus. Tetap bersama, mau mundur salah, mau maju udah tanggung. Akhirnya tetap dia bersama, tapi dia nggak ladenin dengan baik. Dia nggak khidmat dengan baik. Dia nggak servis dengan baik. Suaminya tidak dihargai oleh dia. Ya subhanallah. Ini perempuan yang seperti ini menyempitkan hati. Poinnya adalah jadilah perempuan yang qanaah. Kalau sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita suami dapat istri kayak begitu Ustaz? Pada saat itu kau harus menjadi seorang bapak. Kau harus menjadi seorang hakim. Kau harus menjadi seorang guru. Kau harus mendidik dia dengan baik. Kasih tahu, ajarkan, nasihati, terus. Tapi susah Ustaz. Kalau istri, kalau kita yang nasihatin, jangan banyak minta. Dikirain kita pelit Ustaz. Jadi nggak masuk nasihat kita. Suruh dia ngaji. Suruh dia datang majelis taklim. Suruh dia dengar Al-Quran dan hadis. Mungkin bisa jadi kalau suami yang bilang, ah kamu jangan banyak minta. Si istri langsung bilang, ah dasar kamu laki-laki pelit. Jawaban dia begitu. Tapi ketika yang menasihati mungkin di pengajian, ustadz, atau buku yang dia baca. Ya mungkin sekali baca, sekali dengar ya nggak langsung masuk. Tapi yakin, tidak ada hati manusia seperti batu. Batu aja diketuk sekali, diketuk dua kali, diketuk tiga kali, batu akan retak.
Tapi begitu juga hati manusia, mungkin sekali taklim, 2 kali taklim belum masuk, tapi 3 kali taklim terus akan terketuk hati dia. Mengerti makna kehidupan, mengerti makna bersyukur. Maka kata Syekh di sini, ya, fala yunqar fi hadha siyaq anna ba'du azwaj yabkhul bi infaq. Dan kita juga tidak mengingkari ada sebagian suami yang bakhil dalam menafkahkan. Ya, kita juga tadi sudah membahas, jangan jadi laki-laki bakhil. Wal Islam qad a'ta haqqan lil mar'ah. Islam memberikan hak buat bagi perempuan. Allati yamtani' zaujaha 'anil infaq 'alaiha bima tahtaj ilaihi min thiyab wa ta'am wa yaliku bihi wa huwa qadir. Yang laki-laki harus memberikan nafkah kepada dia sesuai kebutuhannya, dari pakaian, dari makanan, yang sesuai kemampuan laki-laki. Anta khudu min malihi bi ghairi idzni, li anna nafaqataha wajibatun. Bahkan dia boleh mengambil hartanya, harta suami tanpa izin karena nafkah istri itu adalah wajib. Berkata Ibnu Qudamah, nafkah istri itu adalah wajib berdalilkan dengan kitab dan sunnah dan ijma. Jadi kalau ada si istri minta sama suami kebutuhan pokok, makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan yang dasar, lalu si istri suami bilang, oh kamu cari kerja sendiri dong biar kamu bisa makan. Itu bukan suami. Suami nggak seperti itu. Suami itu bertanggung jawab, ya, kecuali permintaan istri di luar kemampuan suami. Yuqridu bi miqdaru ma taqa bil kifayah. Yu'tabar ma'ruf bidzalika wa fawqa taqdir dunal israf. Maka yang dimaksud ma'ruf adalah di atas pelit tapi tidak boros. Nah, ini kata Imam Sarkozy. Tidak terlalu boros juga jangan pelit. Di dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah, ya Rasulullah, ini tadi kita baca juga, Abu Sufyan laki-laki yang pelit, tidak mau memberikan nafkah yang cukup kepada kami. Maka Rasulullah mengatakan, ambillah hartanya dengan ma'ruf, apa yang mencukupkan engkau dan anak-anakmu. Wa ma idza kana imtina' az-zawj 'anil infaq bima yumkinu sarfan wa tabdziran wa fima huwa irhaqu law bima la yahtamilu falaysa min haqqi zaujah an ta'arrad baitahu lil faqr lidhillah. Adapun, ya, ketika suami menahan untuk istri, enggan suami memberikan nafkah karena telah mencapai tingkat berlebih-lebihan dan boros, atau nafkah tersebut terlalu membebaninya dan melebihi batas kemampuannya, maka istri tidak berhak untuk menjerumuskan suami, juga menjerumuskan rumah tangganya ke dalam kefakiran dan kehinaan. Maksudnya, jangan dia menuntut yang lebih daripada itu. Kesimpulannya, istri mesti memperhatikan kemampuan suami. Tidak boleh membebani suami dengan berbagai kesulitan. Tidak boleh menghambur-hamburkan harta ke sana kemari. Tidak sepantasnya ia meneror suami dengan banyak tuntutan. Terlebih untuk sesuatu yang tidak penting. Teror tersebut akan memberatkan dan menyakiti suami. Sebab ia tidak mampu memenuhi permintaan istri. Padahal sangat berat baginya menunjukkan diri sebagai orang lemah yang tidak mampu menuruti permintaan istri. Sungguh indah bila istri mendampingi suami dengan sifat qanaah, tidak mengarahkan pandangan pada kondisi perempuan lain. Maksudnya, jangan bandingkan ekonomimu dengan ekonomi orang lain. Jangan bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Serta tidak berusaha meniru gaya hidup dan kemewahan mereka, namun menjadikan kewajiban istri untuk menjaga kehormatan suami. Hendaknya ia meneladani para umul mukminin, di mana kondisi mereka begitu sederhana, bahkan terkadang tidak tersedia makanan di rumah mereka. Bila kondisi tidak memungkinkan untuk memberi hadiah, kado dan lain sebagainya kepada kerabat dan kenalan, maka hendaknya ia merasa cukup dengan kata-kata baik. Rasul juga mengatakan, kalau kau nggak bisa memberikan hadiah, ucapkan jazakallah khair. Surat yang memberikan apresiasi atau ucapan selamat yang lembut, bahkan barangkali yang demikian itu lebih mengena daripada hadiah yang dibarengi dengan sikap bangga diri, angkuh, bahkan mungkin mengungkit-ngungkit, menyakiti dan merendahkan orang lain. Dan sebagaimana perempuan lain memiliki apa yang tidak ia miliki, maka ia pun memiliki apa yang tidak dimiliki perempuan lainnya. Maka seyogyaknya seharusnya ia meluaskan pandangan, tidak terbatas hanya memandang perkara lahir mata saja. Betul? Mungkin ada perempuan yang dilapangkan hartanya, tapi mungkin bisa jadi kita tidak dilapangkan harta, tapi dilapangkan anak-anak soleh, anak-anak yang patuh, anak-anak yang rajin beragama. Masya Allah.
Mungkin kita tidak dilapangkan rumahnya, tapi dilapangkan dadanya. Mungkin kita tidak dimudahkan kehidupan ekonominya, tapi dimudahkan kita ngurus anak-anak yang mudah diatur. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan, maka tidak perlu kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang perlu adalah kita bersyukur dengan keadaan kita. Wallahu alam, ini yang kita bahas pada hari ini. Mungkin cukup sampai di sini. Ya, kurang lebih mohon maaf. Ada pertanyaan? Oke, silahkan. Ustaz. Syukron Ustaz. Masya Allah. Syukron. Oke. Assalamualaikum Ustadz, suami saya dan saya telah menjalani LDM. Sudah 1,5 tahun dan awal kami menikah. Dari awal kami menikah, kami pun sudah paham risikonya, tapi tetap kami yakin dengan rizki Allah saja. Jadi kami tetap menikah meski LDM. Akhir-akhir ini saya dan suami sudah mulai muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan perhatian, bukan materi. Singkatnya suami saya juga ya overwhelmed dengan pekerjaannya di sana dan tuntutan yang saya berikan tersebut dan dia memutuskan untuk resign tanpa ada kepastian akan pekerjaan baru. Dengan seperti ini sumber rezeki jadi berada di saya. Saya tidak keberatan insya Allah. Tapi apa yang sebaiknya kami lakukan Ustadz? Apakah yang kami lakukan sudah yang terbaik? Mohon saran dan wejangannya Ustadz. Kalau saya di posisi seperti itu, saya tetap akan resign bekerja. Kenapa? Saya yakin rizki saya tidak terbatas dengan tempat. Namanya perut tetap keisi. Walaupun banyak atau sedikitnya berbeda-beda. Tapi berkumpul dengan istri, berkumpul dengan anak, agama kita, jiwa kita terjaga. Itu mahal. Itu mahal. Tadi saya sudah katakan, Adam saja di surga, minta apa dia? Minta Hawa di surga. Dia itu nikmatnya udah paling nikmat. Dia minta Hawa kepada Allah. Artinya semua terpenuhi kebutuhannya. Tapi kita nggak mengatakan haram juga orang yang jarak jauh ketika menikah. Kita nggak mengatakan haram. Ada orang yang terpaksa melakukan itu. Kita cuma mengatakan ya Allah, semoga Allah mudahkan rezekimu. Tapi kalau kita berbicara, mana yang lebih baik? Berkumpul dengan anak dan istri lebih baik. Lalu berusaha dari awal. Jangan khawatir kalau memang itu rezeki kita, dia akan datang kepada kita. Ya, maka menurut saya keputusan itu sudah baik, tinggal sekarang si suami yang sudah resign memaksimalkan skill dan kemampuannya untuk mencari kerja yang lain. Allahu alam. Ya, suatu keadaan di mana suami memiliki pendirian yang teguh tidak menuruti tuntutan istri yang di luar sampai kepada istri merasa terzalimi sampai berbicara mengarah kepada perceraian. Apakah menjadi kesalahan suami jika kemudian mengiyakan perceraian dengan si istri? Atau bagaimana seharusnya dilakukan suami saat menghadapi hal tersebut? Jadi, si istri menuntut ya suatu keadaan di mana suami memiliki pendirian yang teguh tidak menuruti tuntutan istri yang di luar urf. Nah, maka di luar urf ini macam-macam ya. Memang di luar urf tapi suami mampu kasih. Di luar urf tapi suami nggak mampu, maka berikan pengertian kepada istri. Kalau ternyata istri tetap minta juga, akhirnya gara-gara itu setiap hari bertikai. Kalau kau mampu, kasih. Kalau kau tidak mampu, Al-Quran mengajarkan, boleh si istri memilih. Mau lanjut silahkan, nggak mau lanjut silahkan. Kalau saya bersikap seperti itu, Ustadz, si istri saya pilih-pilihan. Setelah saya berikan pendidikan, saya berikan pengertian, saya berikan pemahaman, dia tetap begitu. Dan saya katakan terserah. Sekarang pilihan. Boleh atau tidak boleh? Jawabannya boleh. Karena pernah diajukan itu kepada istri-istri Nabi. Tetapi memang masalah ini tidak semudah ketika kita membaca sebuah kertas. Kita nggak tahu masalahnya apa. Kita nggak tahu permintaannya apa. Kita nggak tahu sekeras apa permintaan dan sepenting apa permintaan ini.
Maka tetap kalau ketidaktahuan ini terjadi, saya tetap menganjurkan dibicarakan. Dijadikan ada orang-orang yang bisa memberikan solusi. Karena bercerai cuman gara-gara permintaan yang tidak dituntut atau tidak dipenuhi, itu suatu yang sangat tidak pantas. Tidak pantas. Bercerai itu gara-gara berzina, oke. Bercerai gara-gara mabuk, melakukan dosa besar, nggak mau sholat, oke. Bercerai cuma gara-gara permintaan yang nggak penuhi. Sebenarnya kan bisa dibicarakan. Tidak perlu sampai seperti hal seperti itu. Ya, Allah alam. Tapi kalau memang kita berbicara tegas sekarang, saya tanya hukum Ustaz, boleh nggak saya memberikan dia pilihan? Kalau mau silahkan, kalau nggak cerai. Jawabannya boleh. Tapi yang namanya boleh belum tentu afdol, belum tentu baik. Kita sebagai suami harus melakukan kebijakan yang terbaik. Bukan hanya sekedar boleh dan nggak boleh. Tapi sesuatu yang terbaik dalam kehidupan. Bagaimana solusinya Ustadz apabila seorang suami pelit dalam hal kebutuhan primer? Apakah istri diperbolehkan berhutang? Dan apakah suami boleh membayar? Boleh, kalau primer. Saya mau tanya Pak, pendidikan anak primer atau sekunder? Hah? Pendidikan, primer atau sekunder? Primer. Sekolah bagus, mahal, primer atau sekunder? Hah? Sekunder. Jangan sampai ngutang gara-gara sekolahan pengen di sini, pengen di situ, nggak usah. Semampunya saja. Karena hukum asal pendidikan itu kita. Oh enggak Ustadz, kalau saya nggak sekolahin anak saya di situ, malu mata tetangga Ustadz. Tetangga anaknya sekolah situ semua. Ini lagi permasalahannya. Bukan bukan objektivitas kemampuan, tapi hanya untuk omongan orang. Akhirnya hidup terbebani dengan sesuatu yang, dan saya pun nggak mengerti, maaf ya. Saya tidak mengerti mengapa seorang itu semakin, apa kriteria pendidikan itu. Ternyata sekolah mahal sama sekolah yang biasa saja, keluar anak lulus di situ sama. Yang sini sekian sama. Lalu kenapa kamu harus pilih mahal? Orang hasilnya sama, kecuali dia jamin, kamu sekolah di saya, anak kamu akan beradab. Anak kamu akan hafal Quran 15 juz. Anak kamu akan soleh di rumah, nggak dibangunin, dia akan sholat sendiri. Wah itu jaminan luar biasa. Tapi kalau ternyata sama saja, ya subhanallah. Ya Rob, akhirnya menjadi beban hidup. Dan ini kejadian ya. Maaf, kita teman-teman di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya, kejadian ini. Ternyata suami kerja, banting tulang, bahkan untuk terkadang sebagian mereka mengikat tali pinggang hanya untuk menyekolahkan anak. Hampir lebih 60% hidupnya, 70% hidupnya menyekolahkan anak. Menurut saya itu ekonomi yang tidak sehat. Bagaimana bisa hidupmu habis untuk itu? Loh, tapi untuk pendidikan anak, Ustaz, siapa yang menjamin bahwasannya yang mahal pasti bagus, yang murah pasti jelek? Ini mindset seperti ini harus dididik juga. Pendidikan itu adalah mendidik anak hasilnya yang baik. Hasilnya yang baik. Ya ini berkaitan dengan ekonomi ya. Karena terkadang terjadi juga percekcokan rumah tangga gara-gara itu. Pertikaian rumah tangga gara-gara itu. Bagaimana hukum apabila bagaimana hukumnya apabila suami istri saling pinjam meminjam uang, suami pinjam uang istri. Dalam hal ini suami dan istri saling memiliki uang masing-masing. Ya boleh. Yang pinjam harus dibalikin. Yang pinjam harus dibalikin. Loh, pelit banget sih Cat, suami istri. Bukan masalah pelit, karena uang itu memang hukumnya masing-masing. Si suami ketika meninggal, harta itu ada hak ibunya, hak bapaknya. Hak istri cuma 1/8 kalau punya anak. Istri pun kalau meninggal, ada bukan semuanya milik suami. Punya hak yang lain. Suami cuma punya 1/4. Jadi 3/4-nya itu masih punya orang lain. Jadi harus dipisahkan uang itu. Harus dipisahkan uang itu. Allahu alam, mungkin ini saja kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.